Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami peserta Laasar CPNS Kabupaten Rokan Hilir Formasi 2019 Angkatan 2 Kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan implementasi nilai berakhlak dalam tokoh panutan. Dalam kesempatan kali ini, tokoh panutan yang dipilih adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Biografi singkat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwono serta memiliki hubungan dengan Trah Hamengkubuwono II. Ketika masih berusia remaja, ia pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI atau Gerakan Siswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi underbau PNI yang setara dengan PII atau Pelajar Islam Indonesia Masyumi. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Beliau bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Bapak Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ketika Pak SBY menjabat Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan nomor khusus layanan pesan singkat atau SMS dan kotak pos berisi pengaduan dan kritik dari masyarakat. Nomor SMS tersebut adalah 9949 serta kotak pos 9949 Jakarta 10000. Setiap aspirasi yang masuk selalu beliau baca, mulai dari harga cabai hingga urusan rumah tangga disampaikan ke Presiden. Ini adalah bentuk pelayanan publik Pak SBY guna meningkatkan kepuasan masyarakatnya. Nilai yang terdapat pada diri seorang SBY adalah akuntabel. 10 tahun di masa kepemimpinannya, beliau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Banyak program-program kerakyatan yang berhasil dijalankannya, seperti bantuan operasional sekolah, bantuan langsung tunai, dan program nasional pemberdayaan masyarakat. Beliau juga berkomitmen untuk mengatasi korupsi dengan memperkuat kinerja KPK. SBY juga merupakan seorang negarawan yang bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat jajaran pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat dengan administrasi yang baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kepemimpinan yang responsif, demokratis, dan proaktif. Kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Jika sebelumnya mengkritik adalah hal tabu, di masa pemerintahannya tidak lagi. Beliau berjasa dalam perbaikan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru, kenaikan anggaran, dan program LPDP. Presiden SBY memiliki andil besar dalam pemulihan Aceh pasca bencana tsunami yang menewaskan sekitar 280.000 orang pada 2004. Kebijakan fiskal dan perekonomian yang diambil pada masa kepemimpinannya membuat perekonomian Indonesia tumbuh menjadi nomor 2 yang terkuat di Asia. Ini adalah bentuk nilai kompeten Pak SBY selama menjabat menjadi presiden. Selain berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, selain itu ada hal lain yang diciptakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu membangun sebuah keharmonisan sesama, baik itu harmonis di kediamannya di istana, di masyarakat, bahkan membangun keharmonisan dengan negara tetangga. Salah satunya negara Malaysia, dengan menjaga pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia terkait kerjasama bilateral
antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama dan kemitraan bilateral tahun-tahun terakhir ini antara Indonesia dengan Malaysia memiliki perkembangan yang baik. Banyak kemajuan yang telah kita raih di berbagai bidang. Kita sering tidak menyadari bahwa telah banyak achievement yang kita capai baik di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lain. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki falsafah dan prinsip. Jika harus ada yang susah, lebih baik itu pemerintah bukanlah rakyat. Beberapa kebijakan dan program oleh Pak SBY kepada rakyat adalah bantuan operasional sekolah, beras subsidi atau raskin, program keluarga harapan atau PKH, jaminan kesehatan nasional atau JKN, bantuan penyandang disabilitas, PNPM mandiri, kredit usaha rakyat atau KUR, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan petani dan nelayan. Ini merupakan bentuk loyalitas Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada rakyatnya. Selanjutnya, nilai dasar adaptif. Mantan Presiden Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah memenangkan jabatan sebagai Ketua Global Green Growth Institute atau GGI, dan merupakan presiden pertama dari negara berkembang yang memenangkan kepemimpinan tersebut. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara sukarela berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini membuktikan bahwa beliau menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang merupakan salah satu implementasi nilai dasar adaptif. Nilai berakhlak dari Pak SBY selanjutnya yaitu kolaboratif. Dalam konferensi Asia Afrika, Pak SBY selalu menekankan pesan perdamaian kepada seluruh dunia, yang mana pada saat itu kondisi dunia tidak stabil dan saat yang tepat untuk melakukan perdamaian dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, yang mana Indonesia di bawah PSBY mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pada penyelesaian masalah secara damai. Artinya berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik dalam menangani isu. Pak SBY juga menawarkan kerjasama New Asian African Strategic Partnership atau NAASP. Peringatan KAA ya. Ini timingnya bagus. Dunia sedang mengalami pancaroba, banyak kejadian di belahan bumi yang tidak kita kehendaki, seperti di Timur Tengah, di Afrika, sebagian di Asia, dan di tempat yang lain. Nah, forum ini mesti digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya katakan semangat Asia Afrika tidak pernah hilang, fighting for peace, for justice, and for prosperity. Demikianlah video singkat kami terkait pemaparan tokoh panutan yang kami banggakan. Sekian, terima kasih.